Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita sedang berada di lahan tanaman cabai, yang dimana cabai yang kita budidayakan kemarin adalah cabai keriting dengan pengolahan yang cukup minim. Nah, untuk saat ini kan kawan, updatean mengenai tanaman cabainya, alhamdulillah cabainya di usia kurang lebih 7 hari setelah tanam ya. Alhamdulillah tanaman cabainya bisa bertahan hidup ya. Kurang lebih 7 hari setelah tanam ini bisa bertahan hidup, artinya mereka survive ya dengan kondisi lingkungan saat ini ya, dimana kondisi saat ini itu cuacanya cukup panas dan cukup terik ya, karena ini sudah memasuki musim kemarau. Dan pada kesempatan kali ini kan kawan, saya akan membicarakan tentang kurang lebihnya yaitu mengenai pengelolaan air, dimana pengelolaan air ini kita menggunakan metode yang cukup lama. Jadi air ini merupakan suatu unsur penting yang harus ada pada setiap tanaman ya, karena air ini adalah bahan utama dari proses fotosintesis, sehingga ketersediaan bahan utama tersebut harus tersedia bagi tanaman. Jika tidak tersedia, nanti pastinya metabolismenya tidak maksimal, fotosintesisnya juga tidak maksimal, dan hasilnya tidak maksimal, semacam itu. Nah, permasalahan yang sering terjadi di musim kemarau semacam ini, itu airnya itu cukup sulit ya kan kawan, cukup sulit. Maka dari itu, dari kesulitan air tersebut, maka kawan-kawan ya perlu namanya melakukan pengamatan atau pengelolaan air, ataupun ya usaha ya dalam mengelola air, agar nantinya tanaman-tanaman yang kita budidayakan itu bisa tumbuh dengan baik dan normal, semacam itu. Nah, salah satu usaha yang kita lakukan di daerah kami di musim saat ini, di waktu saat ini, yaitu kemarin kita lakukan namanya proses lep ya. Kalau kan kawan sebelumnya lihat proses lep untuk penanaman di bedengan mulsa semacam ini, hasil lepan atau hasil penggenangan air yang berada di bedengan ini kemarin kita arahkan untuk masuk ke bagian sini ya, ke bagian tanaman budidaya yang cabai keriting. Nah, jadinya kan kawan, air yang kita pergunakan itu untuk musim kemarau ini kan karena kesulitan air mencarinya, maka air yang dipergunakan untuk menggenangi ini kita arahkan, kita bendung di bagian aliran situ untuk lurus masuk ke bagian sini. Nah, ketika bagian sini nanti proses lep itu atau proses penggenangan itu nanti akan menyebar dengan sendirinya kan kawan. Penyebaran yang dengan sendirinya nantinya ya kan kawan, itu akan membasahi semua tanah-tanah yang berada atau yang ada pada tempat budidaya tanaman cabai keriting itu sendiri. Nah, kan bisa lihat, nah itu yang tanahnya berubah menjadi warna hitam itu sebagai akibat dari air itu diserap oleh tanah tersebut ya kan kawan, dan tergenang. Nah, dan kondisinya lembab semacam ini. Nah, lep ini ya atau proses pemberian air pada budidaya cabai ini itu dilakukan dengan cepat ya kan kawan, dalam artian pemberiannya jangan berhari-hari, melainkan 1 hari itu harus tergenangi semua kan kawan ya. Kalau bisa 1 hari lain tergenangi semua. Karena apa? Karena kalau dilakukan berhari-hari nantinya akar tidak bernafas dan pada akhirnya mati tanamannya. Akan tetapi kalau untuk 1 hari kondisinya semacam ini kan tanaman tetap hidup dan tetap survive dengan kondisi lingkungan saat ini. Nah, kondisi dengan metode lep semacam ini kan kawan ya, air yang dialiri diberikan sini nantinya itu cukup kita genangi 1 hari full ya, 1 hari dalam artian ya 1 hari dari pagi hingga sore full. Nantinya tempat budidaya itu full lah, kondisi tanahnya itu full
terbasahi air. Baru setelah terbasahi air selama 1 hari itu baru kawan-kawan keringkan atau istilahnya disatke kalau orang Jawa, atau buat tanah itu tiris air ya kan. Jadi airnya itu tidak menggenang di tanah, enggak kayak di area persawahan itu becek menggenang kayak gitu, tidak, tapi dihabiskan agar air itu segera secepatnya turun ke tanah semacam itu. Nah nantinya setelah direm semacam itu nanti 3 hari ke depan kita tidak perlu namanya menyiram air ataupun ngelepi lagi lah semacam itu ya. 3 hari ke depan itu tidak perlu ya, asalkan kondisi media tanamnya ini selalu lembab semacam itu kan kawan. Nah oleh sebab itu dengan media yang lembab semacam ini menjadikan tanah itu akan memiliki kondisi yang sesuai untuk akar tanaman, karena air yang kondisinya lembab semacam ini kan kawan ya, tidak tergenang alias lembab, untuk tanaman cabai ini sangat bagus. Karena apa? Karena nantinya air itu dapat menjadikan suhu ataupun kelembapan tanah itu semakin di angka yang cukup normal ya kan kawan. Jadi tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu kering, jadinya kelembapannya sesuai, dan ini nantinya tanaman akan lebih mudah ya bertahan hidup untuk kedepannya semacam itu. Nah proses lep ini ya, itu saya saranin waktu pengelepannya atau waktu penggenangannya itu alangkah baiknya di waktu pukul kurang lebih jam 6 pagi dan paling maksimal nanti jam 5 sore. Nah setelahnya itu baru tiriskan. Akan tetapi kalau sudah kondisi lahannya sudah misalnya dilep kondisi lahannya sudah basah semua, ya sudah langsung tiriskan. Tapi waktu-waktu yang cocok menurut kami di waktu pagi hari jam 6 hingga jam 5 sore semacam itu, karena di waktu itu ya dengan proses dilep ini sangat membantu menekan suhu panas pada kondisi kemarau semacam ini kan kawan ya, semacam itu. Dan tanaman yang jelas pada kondisi itu kan mengalami proses namanya transpirasi. Nah itu ketersediaan airnya jauh tersedia bagi tanaman tersebut semacam itu kawan. Dan jadinya tanaman itu tidak mati ataupun layu. Beda lagi kalau malam ya juga, tapi kalau malam itu kami tidak rekomendasikan ya, karena yang saya khawatirkan adalah kalau malam itu nanti lupa ketiduran. Nah itu yang menjadi permasalahan, menggenang terlalu banyak. Nah itu juga tidak bagus kan kawan semacam itu. Yang terpenting dengan proses penggenangan, proses lep semacam ini tujuannya untuk melembabkan tanah yang digunakan budidaya tanaman. Dan ini kedepannya setelah lembab semacam ini nantinya kedepannya kita tutupi dengan menggunakan mulsa organik ya, mulsa organik yang berada di antara tanaman tersebut. Tapi ini usianya rencananya pemberian mulsa organik kita lakukan setelah dilakukan proses pemupukan yang pertama dan proses penyulaman. Oh ya, untuk cabai ini kan kawan ya, setelah penanaman harus kan amati ya bagaimana kondisi tanamannya ya, karena setelah penanaman itu tanaman cabai keriting tersebut itu terkadang mengalami stres, mengalami metabolisme yang tidak normal, dan pada akhirnya mati dan perlu namanya disulami. Ataupun di kondisi muda semacam ini mengalami serangan hama ya, terutama hama jangkrik, belalang itu yang dapat memotong bagian pangkal batang dari bibit cabai tersebut. Sehingga alangkah baiknya kawan-kawan amati ya, jika ada yang rusak segera disulam. Nah, tujuannya apa kok segera disulam? Karena penyulaman itu nantinya kalau terlalu lama itu
beda dari tanaman yang lainnya. Jadi yang lainnya sudah panen itu belum panen, semacam itu, lainnya sudah mati itu belum mati, sehingga produktivitasnya tidak bisa maksimal kan kawan, semacam itu. Menurut kami semacam itu kan kawan. Dan pengolahan lahannya kalau penyulamannya terlalu lama juga akan mengakibatkan mundur ya, waktu pengolahannya menjadi mundur ya, yang menjadikan ya membuang-buang waktu lah, semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang pengelolaan air ya, tentang bagaimana cara penggenangan ya dengan biaya yang murah ya, dengan cara dilep dan efisien tenaga dan efisien waktu dalam memberikan air pada tanaman cabai budidaya kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.